Dr. Nasrul Fakih Syarif MSI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu doa, betul? Menjawab salam itu hukumnya apa? Anda boleh kipas-kipas, tapi suaranya tetap diam. Dan kalau saya mengucap salam, Anda menjawab. Mudah-mudahan salam kita juga diaminkan oleh para malaikat. Amin. Saya cek dulu, masih ramai kelihatannya, saya akan jalan. Anda boleh kipas-kipas, tapi saya bangga bisa hadir di salah satu SMA favorit di kota Sidoarjo ini. Dan saya ingin buktikan anak-anak yang hebat itu adalah anak-anak yang tidak banyak ngomong. Yang banyak ngomong akan saya datangi, karena biasanya di rumah kurang perhatian. Ada yang masih ngomong? Saya paham suasananya memang panas, tapi panasnya Surabaya adalah panas membara untuk mewujudkan jiwa-jiwa pahlawan termasuk di Sidoarjo. Masih semangat? Yang saya muliakan pimpinan yayasan, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu dan anak-anakku yang saya cintai, saya ingin cek dulu semangatnya. Saya bagi 2 kelompok, 3 kelompok ya. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Kalau saya bilang halo jawabannya hai. Kalau saya bilang halo jawabannya hai. Kalau saya bilang hai jawabannya halo. Kalau saya bilang hai hai. Kalau saya bilang halo hai. Kita coba kelompok 1. Halo. Sudah semangat apa belum? Oh belum katanya. Kita coba kelompok 1. Halo. Oke, kelompok 2. Hai. Gimana? Sudah semangat apa belum? Kelompok 3, kita coba kelompok 3. Halo. Tadi sarapan berapa bungkus? Oh, luar biasa. Kelompok 4. Halo. Semuanya, halo. Halo, halo. Hai, halo. Oke, kita kasih aplaus untuk Anda semua. Sudah bisa dimulai. Jadi mix apa? Suara saya itu enak. Jadi kalau nggak enak ini berarti sound sistemnya. Halo. Kita nanti akan tanya jawab, ya. Saya akan sampaikan pokok-pokok pikirannya. Yang bertanya, yang bisa menjawab nanti ada door prize. Ada door prize? Oke. Siapa yang berani menjawab pertanyaan saya? Apa yang disebut dengan sukses? Ayo, ayo. Ayo, silakan angkat tangannya. Saya sudah mulai bagi. Ada door prize-nya. Boleh angkat tangan. Ada 36 door prize ya. Saya kasih silver queen. Ayo maju, Mas. Kita kasih aplaus. Ini penting.
Kalau kita memahami sukses itu keliru bahaya. Ya, Mas siapa namanya? Ini Fajar Wibowo. Tapi David ya. Oke, Mas David. Menurut Mas David sukses itu apa? ketika udah mencapai tujuan sukses. Tujuan itu sendiri. Tujuan itu sendiri. Tujuan hidupmu apa? Menjadi orang sukses, mengembangkan kedua orang tua, Menjadi orang sukses ya. mengembangkan kedua orang tua, dan bermanfaat untuk orang lain. Saya kasih silver queen ya. Nah, sana foto dulu, kita kasih bos. Ya, sambil gini. Oke, terima kasih. Oke. Coba saya ingin yang putri. Sukses itu apa menurut Anda? Ketika nanti Anda salah memahami sukses itu bahaya. Ayo yang putri. Dari kelompok 3 dan 4 siapa? Ayo. Cepat siapa itu? Coba yang lainnya diam. Karena kita ini talk show formatnya. Anda boleh bicara nanti setelah di depan gitu ya. Nanti yang banyak ngomong saya akan datangi, saya suruh maju. Karena biasanya ingin tampil juga. Namanya siapa? Nama saya Talita Zaira Putri Kurambi. Panggilannya apa? Lita. 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 Untuk Lita sukses itu apa? Menurut saya sukses itu adalah keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan. Tujuanmu untuk? Tujuannya harus jelas. Tujuan apa? Menjadi orang yang berguna. Oke, terima kasih. Baik, sekarang Anda catat. Sukses itu adalah sebuah perjalanan untuk menciptakan nilai tambah diri kita. Saya ulangi, sukses itu adalah sebuah perjalanan untuk terus menciptakan nilai tambah diri kita. Tidak hanya bermanfaat bagi diri, tetapi keluarga dan sesama manusia, sehingga mendapatkan ridho Allah. Kita kasih aplaus. Maka kalau ada manusia, dia hidup, dia bernyawa, tetapi dia tidak punya nilai tambah, dia tidak bermanfaat bagi sesama, maka berarti ini adalah manusia yang tidak sukses. Betul? Jadi sukses itu bukan ukurannya materi, tetapi bagaimana kita masing-masing punya nilai tambah, punya nilai kebermanfaatan. Apa artinya hidup kalau ono mbek gak onoe gak ngamper? Halo? Kalau Anda hidup, Anda di sekolah tidak dicari banyak orang, Anda di rumah, bahkan keluarga Anda juga nggak nyariin. Lah, orang yang semacam ini ono mbek gak onoe gak ngamper. Maka kalau orang yang semacam ini setan seneng. Ya. Di Indonesia hari ini yang stres itu setannya. Halo? Saya ulangi, di Indonesia hari ini yang stres setannya. Teman saya di Kompas itu pernah bikin karikatur. Ya. Namanya Om Pasikom. Dia gambar setan. Setan itu kemudian, Tuhan, tolong saya dimutasi dari Indonesia. Loh kenapa? Karena pekerjaan saya banyak diambil alih oleh para pejabat negeri ini.
Jadi yang stres setannya. Halo. Sekarang tempat-tempat sepi di Surabaya, di Sidoarjo, kalau Sabtu malam Minggu, rame setannya apa rame orang gendaan? Berarti setannya tergusur hari ini. Halo. Paham sampai sini? Maka yang namanya sukses itu apa? Ayo sama-sama. Sukses itu sama-sama tirukan kata-kata saya. Sukses itu menciptakan nilai tambah diri kita, nilai kebermanfaatan, tidak hanya untuk diri, keluarga, tetapi untuk umat manusia dalam kerangka mencari ridho Allah, bukan ridhonya setan. Halo, lanjut. Sekarang pertanyaan saya, kunci awal untuk meraih sukses itu saya tulis di dalam sebuah buku yang diterbitkan Erlangga, judulnya The Power of Spirituality, kekuatan spirit tanpa batas. Halo. Kunci awal untuk meraih sukses itu rumusnya Anda catat. HIT. Apa HIT itu? Mereknya obat nyamuk. HIT itu hanya adalah hancurkan penghalang. Siapa yang bisa jawab penghalang mana yang paling bahaya? Yang tampak apa yang tidak tampak? Ayo angkat tangan. Saya kasih silver queen lagi. Penghalang mana yang paling berbahaya? Yang tampak apa yang tidak tampak? Ayo maju. Oh ya maju. Maju. Siapa tadi yang maju sini? Ayo maju 2 orang. Hambatan yang paling bahaya adalah yang tampak atau yang tidak tampak. 2, jawab. Jadi kunci awal untuk meraih sukses tadi hanya adalah hancurkan penghalang. Penghalang yang mana yang paling bahaya? Yang tampak apa yang tidak tampak? Nah, jawab dulu. Yang tidak tampak. Yang tidak tampak. Yang tidak tampak itu satu apa hambatannya? Kemalasan. Alasan. 2. Nafsu. Nafsu. Anda sepakat hambatan yang paling bahaya itu yang tampak apa yang tidak tampak? Yang tidak tampak. Apa yang tidak tampak tadi sudah disebut? 1. Kemalasan. Nafsu. Kita kasih aplaus. Silakan kembali. Anda catat, hambatan yang berbahaya itu adalah hambatan yang tidak tampak. Apa hambatan yang tidak tampak? 1. Pikiran negatif. Pikiran negatif itu adalah sumbernya dari bisikan setan. Penyakitnya disebut dengan depresiasi diri. Belum mencoba sudah bilang tidak bisa, sulit, tidak mungkin, angel. Ayo, pikiran negatif apa ada itu? 8 dari 10 orang Indonesia kena penyakit ini. Dan Anda harus waspada. Apa penyakitnya? Ini penyakitan mental. Disebut dengan depresiasi diri. Belum mencoba sudah bilang tidak bisa, sulit, tidak mungkin, angel. Coba kamu yang jadi MC-nya ya, kamu yang jadi moderatornya. Aduh Pak, saya tidak bisa ngomong Pak, teman Pak. Ayo, sering apa enggak? Nah, sekarang saya minta 1 orang di antara Anda yang menjadi moderator acara ini. Ayo. Silakan, siapa yang berani? Saya kasih hadiah 3 silver queen. Ya, berani. Mas. Oke, ini calon pemimpin.
Loh, 2 orang. Oke, 2 orang. Berarti saya kasih 3 silver queen. Jadi host kita hari ini, siapa namamu? Irfan Akbar. Ya, hari ini kita punya 2 host yang luar biasa ya. Mas Akbar sama Mas Irfan. Oke. Tema kita hari ini adalah terkait dengan apa? Kunci untuk meraih sukses. Ya, jadi nanti Anda saya minta sebagai apa? Moderator, sebagai host untuk memimpin diskusi hari ini. Siap? Anda, saya kasih 3 silver queen dulu. Hah? Langsung. Ya. Nanti Anda kasih 1 silver queen ini pada teman Anda yang mau bertanya. Siap? Oke, siap ya? Hari ini kita memang lagi talk show ini. Tapi talk show-nya kita bicara tentang sesuatu yang luar biasa. Paham? Anda tadi sudah mendefinisikan sukses. Paham? Maka ciptakan diri Anda masing-masing nilai tambah, nilai kebermanfaatan diri Anda, yang itu membuat kedua orang tua kamu bangga punya anak seperti kamu. Dan yang paling penting, membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala layak mencintai dan menolong kamu dan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Nah, hari ini kita akan bicarakan tentang kunci-kunci sukses. Tadi kita sudah mulai hambatan yang tidak tampak, tantangan. Di antaranya adalah hambatan yang tidak tampak itu 1, berpikir negatif. Sekarang saya minta 2 orang ini sebagai host untuk moderator dan bertanya pada saya, kemudian juga nanti kasih kesempatan pada temanmu. Siap? Siap. Oke. Mas Akbar, silakan mulai dulu. Cek. Oke, selamat pagi semuanya. Masih semangat? Nah, tadi sudah tahu apa belum? Apa yang dimaksud dari definisi sukses menurut Dr. Nasrul Faid Syarif? Ada yang tahu? Yang nyimak pasti tahu tadi. Ayo, Bisa jawab kunci sukses itu apa? Saya kasih silver queen. menurut Dr. Ali, Dr. Nasrul Faid, definisi. Ayo, perkenalkan nama dulu mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Raka Irzil Hermawan dari kelas 11-7. Oke, bisa diulangi Kak Akbar pertanyaannya? Oke, tadi sudah dijelaskan kan apa itu definisi sukses menurut Dr. Nasrul Faid. Kalau Anda nyimak pasti paham. Apa Oke. yang dimaksud definisi sukses? Definisi sukses menurut Dr. Nasrul Fakih Syarif, sebuah perjalanan atau sebuah kondisi di mana seorang manusia berusaha mendapatkan nilai tambah dalam segi kebermanfaatan yang tidak bermanfaat untuk diri sendiri, namun juga bermanfaat bagi keluarga maupun umat manusia yang lainnya. Oke, betul. Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih peserta. Nah, tadi pertanyaannya hambatan sukses yang tidak nampak. Tadi sudah ada yang Ya. menjawab ya. Sekarang kita butuh 1 peserta perempuan, boleh maju kita kasih hadiah seperti Kita itu. kasih ada survei bagi yang perempuan, tapi laki-laki sudah. Pertanyaan bisa diulangi. Oke, pertanyaannya. Contoh dari berpikir negatif yang menjadi penghambat sebuah kesuksesan. Siswa perempuan yang berani maju saya kasih. Contoh pikiran negatif yang itu bisa menghambat kita untuk meraih sukses. Ternyata silver queen-nya banyak kan? 23, 36.
Oke. Contoh pikiran negatif yang menghambat kita untuk meraih sukses. Beberapa contoh negatif yang dapat menghambat kesuksesan adalah berpikir bahwa diri kita itu belum bisa melakukan hal apa yang kita lakukan, padahal kita itu belum bisa Belum mencoba. contohnya, padahal kita itu bisa, seperti Beliau ini yang mencoba menjadi moderator gitu. Oke, kita kasih aplaus. Mau super queen? Sudah dikasih? Oh, dikasih. Oke, kita kasih aplaus. Baik, saya lanjutkan dulu ya, nanti kemudian dipandu. Ada 5 penghambat untuk meraih sukses itu. Maka hati-hati memilih kata-kata, memilih pikiran adalah memilih masa depan. Betul? Saya sudah riset hampir 12 tahun. Keliling di berbagai perusahaan, SMP, SMA juga di sekolah, di perguruan tinggi. Hati-hati memilih kata-kata, memilih pikiran adalah memilih masa depan. Karena Allah akan menuruti persangkaan siapa? Hambanya. Kalau Anda perhatikan artis-artis kita yang tahun 80-an, 90-an yang tema lagunya adalah penuh penderitaan dan melankolis, ternyata nasibnya persis dengan apa yang dia lakukan. Agak kekinian Ayu Ting Ting dengan lagunya Alamat Palsu, betul? Lebih kekinian lagi dengan lagu-lagunya Ambyar 1112, maka Ambyar pula kisah cinta Denny Caknan dan Happy Asmara. Maka hati-hati memilih kata-kata, memilih pikiran adalah memilih masa depan. Penyakitnya tadi apa? Belum mencoba sudah bilang tidak bisa, sulit, tidak mungkin, angel. Halo? 14 abad yang lalu baginda Rasulullah mengatakan, saya terjemahkan bebasnya, jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan keburukan dan menunda kebaikan, maka itu adalah bisikan setan. Jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan kebaikan dan semakin menegaskan yang benar adalah benar, maka itu adalah bisikan malah. Setiap hari terjadi pertarungan ini apa enggak? Antara bisikan setan dan bisikan malaikat. Anda hadir di majelis ilmu, setan tidak terima. Ada temennya yang lagi memperhatikan, mendengarkan, diajak ngomong, hati-hati yang ngajak ngomong kena bisikan. Halo? Mana yang kena bisikan setan tadi? Ayo saya suruh maju sini. Kok temennya diajak ngomong? Sini. Pertanyaannya, kalau Anda bisa jawab, Anda dapat silver queen. Apa tadi penjelasan Rasul? Mana bisikan setan, mana bisikan malaikat menurut Rasulullah tadi? Kan baru saya sampaikan. Lupa Pak. Siapa yang bisa? Ayo maju. Ya, ayo sini. Kamu tetap di sini biar nanti dapat silver queen. Tadi Rasul mengatakan pikiran negatif itu dari bisikan, dan setiap hari terjadi pertarungan antara bisikan setan dan bisikan malah. Nah, sekarang dijelaskan oleh temanmu. Bagaimana penjelasan Rasul, mana bisikan setan, mana bisikan malaikat? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mega Ratnasari, bisa dipanggil Mega. Jadi sesuatu yang mendorong untuk melakukan perbuatan yang buruk yaitu bisikan dari syaitan. Sedangkan sesuatu yang mendorong kita untuk berbuat lebih baik lagi itu adalah bisikan dari malaikat. Bisikan tadi apa itu adalah bisikan syaitan, dan bisikan apa itu adalah bisikan dari malaikat. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kamu lanjutkan. Sekarang tanya dalam saya. Ada lima.
Oke, sudah jelas tadi dijelaskan oleh Bapak Nasrul Baik. Nah, dari 5 tadi yang satu. Nah, dari 5 baru terjawab 1. Dari kalian ada nggak? Sisa 4 jawabannya. Iya, sisa 4. 1 cowok, 1 cewek Bisa menjawab hambatan dari yang menghambat kita untuk yang menghambat kita dari Kesuksesan. Kesuksesan. Terus untuk Mas siapa? Mas Jovan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovan Lagi Abraham. Biasanya dipanggil Jovan. Di sini saya akan Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Akbar. Untuk pertanyaannya siapa Mas Akbar? Bisa diulangi lagi. Oke, dengarkan baik-baik ya. Pertanyaannya dari 5 penghambat kesuksesan. Jadi tadi sudah jawab 1. Nah, tadi saya minta 2, 1 cowok, 1 cewek. Sebutkan salah satu penghambat dari kesuksesan, satu saja. Tidak berani memulai sesuatu dan takut akan mencoba hal baru. Oke, terima kasih. Oke, tidak berani mencoba. Dan belum mencoba sudah bilang gagal, takut gagal. Maka takut gagal itu negatif apa enggak? Kalau negatif itu berarti bisikan setan apa enggak? Oke, kita kasih aplaus untuk Mas Jovan. Oke, lanjut. Siapa yang putri? Ya, yang putri silakan maju. Itu, maju. Oke, aplaus. Silakan perkenalan namanya Kak. Nama saya Jessica Ratania, bisa dari Jeses. Oke, baik, saya ulangi pertanyaan ya Kak ya. Dari 5 penghambat kesuksesan tadi sudah tersebut 2 pikiran negatif dan tidak mau memulai hal yang baru. Nah, dari Kak Jess ini apa salah satu penghambat dari kunci kesuksesan? Menurut saya salah satu penghambat dari kunci kesuksesan itu salah satunya dari lingkungan yang tidak mendukung. Terus habis itu terlalu kecanduan dengan media sosial. Oke, aplaus untuk Kak Jess. Oke, terima kasih. Coba perhatikan, tadi Jejes bilang lingkungan yang negatif itu juga bisa berpengaruh. Maka berarti memilih teman, memilih kawan, memilih komunitas adalah memilih masa depan. Betul? Kalau Anda berteman, berkawan dengan teman-teman yang loyo, dengan teman-teman yang malas, ikut ketularan mana? Anda tidak mabuk-mabukan, Anda tidak merokok, tapi Anda kumpul dengan teman-teman yang mabuk, teman-teman yang suka merokok, ketularan mana? Maka memilih teman, memilih kawan adalah memilih masa depan. Betul? Maka pilihlah kawan yang baik, pilihlah teman yang semangat, pilihlah teman yang cerdas, pilihlah teman yang soleh. Anda akan ketularan baik, Anda akan ketularan benar. Oke, luar biasa. Kita tunjukkan SMA Kemala Bayangkari 3 jadi contoh dan teladan siswa yang baik untuk Indonesia. Oke, maka kata kata Jessica tadi, hati-hati memilih lingkungan. Anda catat, memilih teman, memilih kawan, memilih komunitas adalah memilih masa depan. Carilah 3 komunitas yang memiliki ciri 3. 1, komunitas yang positif. 2, komunitas yang produktif. 3, komunitas yang kontributif. Kalau Anda berada di 3 ciri komunitas ini,
Anda akan menjadi orang yang sukses tidak hanya dunia, tapi juga akhirat. Kita kasih aplaus untuk Anda semua. Oke, pertanyaan selanjutnya. Baik, sudah 3 jawaban yang kita dapat, kurang 2. Nah, untuk 2 ini kami butuh lagi 1 cowok, 1 cewek, sudah sekalian 2 ya. Ya, langsung saja yang pengen silakan langsung maju, tidak usah malu-malu. Langsung dapat 3 Pak, tidak apa-apa. Maju, maju. Karena apa dapat kesuksesan itu banyak ya. Ya. Baik, sudah ada 3 peserta. Silakan diperkenalkan namanya masing-masing. Halo semuanya, perkenalkan aku Faiza Amira Aprilia. Kalian semua boleh panggil aku Faiza. Jadi menurut saya, penghambat kesuksesan yaitu emosi. Ketika kita tidak dapat mengontrol emosi, itu akan menghancurkan semua usaha-usaha kita. Oke, betul ya teman-teman. Selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Rahmat Jovan Fabiansyah, bisa dipanggil Jovan dari kelas 11-2. Sama, tapi Jovan tadi. Beda kelas. Kamu masih saudara? Baik, beberapa perilaku yang bisa menghambat kesuksesan yakni menunda-nunda. Iya, menunda-nunda. Bisa menunda-nunda tugas maupun pekerjaan yang mau diselesaikan. Itu Oke, sangat kita amat kasih menghambat. aplaus. Siapa yang suka nunda-nunda? Oke, Perkenalkan, nama saya Silviana Janati Zahra, bisa dipanggil Silvi. panggilannya siapa? Silvia. Sylvia, ayo Sylvia. Menurut saya, Yang menghambat kita yang meraih menghambat sukses. kesuksesan yaitu tidak bisa membagi waktu. Tidak bisa membagi waktu. Betul? Penyakitnya nggak bisa membagi waktu itu karena suka menunda. Oke, kita kasih aplaus. Ada mau super quit? Mau? Atau mau uang? Nah, nanti kita sama bapak kepala sekolah atau ibu yayasan gitu. Oke, diterima dulu silver queen-nya. Oke, luar biasa. Kita kasih aplaus. Foto dulu, sudah. Foto dulu. Oke, kita kasih aplaus untuk teman Anda. Oke. Saya lanjutkan. Kunci awal untuk meraih sukses, rumusnya tadi adalah apa? Hit hanya adalah hancurkan penghalang. Penghalang mana yang paling gaya? Yang tampak apa yang tidak tampak? Nah, apa penghalang yang tidak tampak? 1, berpikir negatif. 2, tadi apa? Apa? Takut gagal. Negatif apa enggak? Sama apa enggak? Ya, hati-hati dengan kata-kata tapi. Setelah kata tapi mesti alasan apa enggak? Alasan yang sering kali menghambat kita untuk meraih sukses adalah pakai alasan usia. Yang masih muda alasannya apa biasanya? Saya kan masih muda Pak, belum berpengalaman. Yang tua alasannya apa? Wis tuwek Pak. Saya bantu dengan doa saja, Al-Fatihah, gitu kan? Kalau dalih usia dipakai, maka tidak ada yang namanya KFC. Ada pernah tahu KFC? Siapa yang dirikan? Kalau Anda ke KFC ada gambar orang tua, namanya Colonel Sanders. Dia mengawali bisnisnya pada usia pensiun. Pakai alasan usia. Dia punya hobi masak. Resep masakannya ditawarkan dari satu restoran ke restoran yang lainnya. Ditolak, berapa kali ditolak? 1008 kali. Kalau Colonel Sanders menyerah, maka tidak ada KFC. Yang ada adalah Jovan Fried Chicken tadi. Kita kasih aplaus untuk Jovan Fried Chicken.
Kalau dalih usia ini jadi alasan, maka tidak akan ada bocah Indonesia yang usianya baru 6 tahun. Dia sudah mencatatkan rekor muri penulis termuda di Indonesia. Namanya Gevira Nur Fatima. Pakai alasan usia? Pakai alasan usia? Putrinya Aa Gim. Oh ya Pak, anaknya Agim loh alasan. Apakah di Bandung Aa, di Sidoarjo kan juga tidak. Halo. Maka jangan sedikit-sedikit alasan usia. Siapapun, berapapun umur Anda layak punya prestasi, betul? Anda layak punya karya, betul? Kita kasih applause untuk Anda semua. Oke, dilanjutkan lagi, masih ada 2 ya. Sebelum saya nanti menyampaikan, I-nya adalah impianmu tuliskanlah. Impian itu penting apa enggak? Siapa yang hari ini tidak punya impian, segera kembali ke jalan lurus. Bahaya itu kalau nggak punya impian. Pertanyaan saya, kalau Anda nggak punya impian, adakah semangat? Tidak. Sekarang Anda lanjutkan. Yang ketiga, salah satunya yaitu berteman atau berkumpul dengan lingkungan yang buruk atau dengan komunitas yang buruk. Di sini ada pertanyaan. Ada 3 ciri Komunitas yang baik atau positif. Ya. Ada yang tahu? Silakan langsung maju. Perkenalkan dulu. Perkenalkan namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Renza Melandri Sandra Evi dari kelas 11-10. Bisa dipanggil Renza. Perkenalkan, nama saya Nahda Mikaela Jamaludin, bisa dipanggil Nahda dari kelas 11-11. Tiga ciri komunitas yang baik itu, yang pertama itu ada positif, yang kedua kontributif, lalu yang ketiga itu produktif. Kalau menurut saya 3 dampak yang bisa memberikan dampak positifnya itu adalah pertama, bisa memberikan hal yang bermanfaat untuk kita dan orang lain juga. Yang kedua, mengajak kita untuk berbuat lebih baik lagi. Yang ketiga, tidak sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif. Oke, luar biasa. 2 temanmu tadi sudah menjawab. Ya, hati-hati memilih teman, memilih kawan, memilih komunitas yang baik. Ciri-cirinya mengandung 3 tip. 1, apa tadi? Komunitas yang positif. 2, komunitas yang kontributif. 3, komunitas yang produktif, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Halo. Oke, lanjutkan lagi. Masih ada 2 tadi. Oke, sisa 1. Tadi 2 yang maju. Menurut saya cukup 1 definisi saja, yaitu menunda-nunda waktu. Menunda-nunda waktu. Maksudnya mau mulai Iya, seperti itu juga. Oke, untuk maju 1 peserta untuk mendefinisikan menunda-nunda waktu. Ada yang mau? Oke, Tempatnya langsung masih maju. banyak. Oke, bisa perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiatika Kaila Syafira dari kelas, panggilannya Cika, dari kelas 11-4. Jadi menunda-nunda waktu adalah kebiasaan atau
tinggalkan sengaja menangguhkan pekerjaan atau kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan segera, tapi kayak lebih ditunda-tunda lagi gitu. Nah contohnya itu kayak mau sholat gitu ya, tapi tiba-tiba teman itu ngajak main game, nah itu lebih mendahulukan teman yang ngajak main game. Terus malas scroll TikTok gitu. Oke. Ya, udah aja. Satu lagi biar pas 3. Apa lagi ya? Itu disuruh orang tua buat nyapu rumah, malah main HP, main HP. Terima kasih Pak. Oke, beri aplaus untuk Cika. Coba perhatikan. Hati-hati dengan menunda-nunda. Kenapa menunda-nunda? Tadi kan masuk disebut oleh Rasul. Jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan keburukan dan menunda kebaikan, maka itu adalah bisikan Setan. Oke, sekarang ditepuk pundak kanan kiri temunya sambil nirukan saya. Saudaraku, bareng-bareng. Saudaraku, 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 waspadalah. waspadalah. Ada 5 gembok mental Ada 5 gembok mental yang menghancurkan kita yang menghancurkan kita meraih sukses. meraih sukses. 1. Berpikir negatif. Berpikir negatif. 2. 2. Pakai alasan usia, Pakai alasan usia, alasan kesehatan, alasan kesehatan, latar belakang pendidikan, latar belakang pendidikan, menunda-nunda, menunda-nunda, memilih lingkungan komunitas yang salah. memilih lingkungan komunitas yang salah. Waspadalah. Waspadalah. Hancurkan ini semua. Hancurkan ini semua. Terima kasih Allah untuk kita semua. Oke, sekarang Anda dengarkan lagi. Tadi H sudah kita bahas. Hancurkan penghalang yang tidak tampak. I-nya adalah impianmu, tuliskanlah. Kenapa impian harus ditulis? Dijawab dulu kamu. Oke, impian kenapa harus ditulis? Karena itu merupakan sebuah tujuan yang harus kita kerjakan. Jika kita tidak punya tujuan dan tidak tertulis, maka hanya akan menjadi angan saja dan tidak ada motivasi bagi kita. Oke, impian itu harus ditulis ya teman-teman. Biar apa? Biar ingat, oh ini impianku. Fasih. Nah, teman-teman, kenapa sih impian itu harus ditulis? Kami butuh 2 peserta, 1 cowok, 1 cewek. Sekarang maju. Ayo, coklatnya masih banyak ini, silakan. Ya, langsung maju. Langsung maju. Oke, gak apa-apa, langsung ke peserta. Gak apa-apa, maju ke depan. Oke, langsung dapet 3 peserta. 3, sangat semangat sekali. Masih semangat semuanya? Oke, peserta bisa perkenalkan nama. Saya tanya dulu sebelum menjawab kenapa impian harus ditulis. Nanti sebut namamu masing-masing dan sebut impian kamu. Nanti yang lainnya mendoakan. Karena berarti impian itu penting apa enggak? Oke, mulai Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Brilian Putra dari kelas 11-11. Bisa dipanggil Billy. Mengapa impian itu harus ditulis? Menurut saya impian sangat penting harus ditulis untuk menginspirasi kita agar kita bisa mengingat terus impian kita dan semangat untuk mencapai tujuan atau impian kita tersebut.
Impian saya ingin menjadi jaksa penuntut umum. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Faradara dari kelas 11. Impian harus ditulis karena biar kita itu tahu apa pikiran kita, jadi kita itu terus berusaha untuk mewujudkannya. Terus biar kita itu punya semangat. Impian saya jadi polisi. Baik, perkenalkan nama saya Rifkiato Fayuza, biasa dipanggil Riva, dari kelas 12. Menurut saya, mengapa impian perlu ditulis? Karena supaya kita memiliki rasa semangat untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Apabila kita sudah memiliki impian, kita harus mewujudkannya. Dan apabila kita nanti merasa progres kita kurang, kita bisa melihat tulisan impian itu. Jadi kita bisa mempunyai semangat kembali buat mewujudkan impian tersebut. Ya, jadi kita punya progres dari setiap proses kita. Oke, kita kasih aplaus. Cita-cita kamu apa, Pak Iza? Baik, cita-cita saya ingin menjadi TNI AU. TNI AU, perwira apa sih? Harus perwira. Ponakan saya pernah jadi panglima ABRI, namanya Hadi Cahyanto. Pernah dengar? Dia dulu cita-citanya kepingin jadi supir pilot gitu. Ternyata bisa diterima dan ternyata nasib baik akhirnya jadi panglima. Sebenarnya panglima itu bukan cita-citanya, cita-citanya hanya kepingin jadi apa? Pilot angkatan udara. Jadi penting apa enggak punya cita-cita itu? Oke, kita kasih aplaus. Mau silver queen? Sudah belum dikasih? Dikasih. Yang sudah jangan. Yang belum langsung angkat tangan ya. Oke, kita lanjut. Kenapa impian harus ditulis? Impian itu doa pada setan saja kalau berdoa dikabulkan oleh Allah, apalagi manusia, betul? Ketika setan dikeluarkan oleh Allah dari surga, karena setan tidak mau hormat sama Adam, betul? Karena kesombongannya setan dikeluarkan dari surga. Maka sejak saat itulah setan itu dendam, dengki, dongkol sama siapa? Manusia. Maka dia berusaha menyesatkan kita. Nah, ketika dikeluarkan dari surga, setan itu berdoa. Nah, pertanyaannya, apa doanya setan yang dikabulkan oleh Allah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa doanya setan yang dikabulkan oleh Allah? Ayo maju. Jadi setan saja kalau berdoa dikabulkan, apalagi manusia. Apa doanya setan yang dikabulkan oleh Allah? Oh, jangan. Kok banyak putrinya ya yang maju? Tadi 3 orang, putranya 1. Apa doanya iblis yang dikabulkan oleh Allah? Apa doanya setan yang dikabulkan oleh Allah? Duh, setan aja berdoa dikabulkan oleh Tuhan, apalagi manusia. Nah, kalau gitu, pantas apa enggak manusia itu sering berdoa? Nah, sekarang apa doanya setan dulu yang dikabulkan oleh Allah? Iya, kan dikabulkan oleh Allah dan terbukti. Doa manusia? Bukan doanya itu. Apa? Ada yang tahu? Apa doanya iblis yang dikabulkan oleh Allah? Ada yang tahu? Hah? Bukan, menggoda iman manusia itu karena dendam, dengki, dan dongkol. Ayo sini. Apa doanya iblis yang dikabulkan? Iblis ingin tetap hidup pada saat hari kiamat agar bisa menyesatkan manusia. Iya, minta dikasih umur. Jangan. Iblis saja kalau berdoa dikabulkan oleh Allah, apalagi manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, Aditya, cita-cita kamu apa? Ingin menjadi pilot, Pak. Apa? Pilot. Pilot, sih, berdiri ya. Kalau kakimu yang satu lebih panjang, ini lebih panjang, jadi ketinggian itu ditentukan pilot itu. Ya, ini udah tinggi. Tinggimu berapa? 178. Oh, sudah tinggi, masih bisa dituntut lagi. Kamu cita-citanya apa, Aisyah?
Namamu Aisyah Bilqis. Panggilannya siapa? Oh, Siva. Kamu anaknya Ayu Ting Ting ya? Apa cita-citanya Aisyah? Jadi kuat. Wanita TNI. Ya. Mira. Kita kasih aplaus untuk Anda berdua. Anda mau silver queen? Oh iya. Kalau nggak mau nggak apa-apa ya, nggak kita kasih. Oke, silakan. Sekarang adik-adik catat. Bagaimana menulis impian itu agar impian itu bisa memotivasi semangat Anda? Impian itu harus ditulis, ditempel di tempat yang sering kamu lihat. Siap? Siap? Siap. Berani? Berani. Kriterianya adalah Anda lihat, Anda catat. 1. Agar impian Anda itu memicu semangat adrenalin Anda. 1. Impian itu harus spesifik. Apa? Spesifik, tidak boleh abstrak. Harus ditulis. Kalau jadi pengusaha di bidang apa? Kalau ingin jadi perwira apa? TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut. Anda kepingin pangkat apa nanti? Maksimal, jenderal. Betul? Di spesifik namanya. M. Yang kedua harus measurable, terukur. Jadi kalau Anda menulis impiannya harus terukur. Tidak boleh masih umum, tidak boleh masih abstrak. Halo? Hai. A-nya adalah achievable. Kamu tulis impian sesuatu yang mungkin Anda raih. Jadi Anda jangan menulis impian yang ngayal, yang tidak mungkin Anda raih. Itu membuat stres. Ya, yang pertama spesifik. Apa tadi? Rinci, jelas. 2 measurable. 3 achievable. Apa? Mampu Anda raih. R-nya realistis. Dan smart. T-nya adalah time. Anda harus tulis jangka waktunya. Berapa tahun? Anda tulis tahun Anda ingin capai. Kalau Anda tidak batasi, Anda tidak ada deadline. Kalau tidak ada deadline, biasanya kita tidak semangat. Paham? Paham. Berani tulis impiannya? Berani. Oke, sekarang dibuka pertanyaan lagi. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kalian menulis impian kalian? Boleh bisa maju satu peserta. Satu peserta. Silakan Oke. maju. Langsung dapat, cepat banget. Oke, bisa perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Dia Pranita, bisa dipanggil Dia. Sesuai dari yang disampaikan tadi, itu impian harus spesifik, tidak boleh abstrak. Lalu harus terukur. Setelah itu achievable atau menulis impian yang akan ditulis, yang akan diraih. Yang ketiga yaitu realistis. Yang keempat itu smart, dan yang terakhir itu harus ditulis deadline-nya kapan agar kita bisa cepat mencapai tujuan tersebut. Ya, sekarang terakhir. Tadi hit. Hit itu apa? Hancurkan penghalang yang tidak tampak. I-nya apa? Impianmu tuliskanlah. Dengan kriteria apa tadi? Smarter. Saya tambahi exciting. Nah, reason, ada alasan yang kuat. Sekarang terakhir, karena sudah sumuk sekali. T-nya adalah tingkatkan terus kompetensi diri Anda. Pantaskan diri Anda.
dengan meningkatkan kompetensi diri. Meningkatkan kompetensi diri itu ada 3. 1. Meningkatkan knowledge, pengetahuan. 2. Meningkatkan skill, keahlian-keahlian khusus. Dan yang ketiga, jaga nama baik, integritas diri Anda. Maka itulah bedanya jenang sama jeneng. Jenang itu kalau jatuh, jenang itu makanan apa enggak? Jenang itu kalau jatuh masih bisa diambil dan dibersihkan dan dimakan. Tapi kalau jeneng itu jatuh, sulit apa enggak? Sulit. Nah, kita kasih aplaus untuk Anda semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada sekalian. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh-soleha. Sebagai penutup, teman Anda akan menyimpulkan. Oke, baik. Kesimpulan dari yang disampaikan Bapak Nasrul Faik, menurut saya penghambat dari kunci kesuksesan itu ada 3 unsur disebutkan dalam nama, yaitu hit. Yang pertama adalah H, yaitu hancurkan. Oh, kunci apa? Yaitu H, hancurkan. Yang terdiri dari 5. Apa saja tadi, Mas? Hambatan yang tidak tampak. Yang kedua yaitu terus mencoba hal baru. Yang ketiga, memilih komunitas yang baik, positif. Ya. Yang keempat yaitu Tidak bermalas-malasan atau menunda-nunda waktu. dan yang terakhir, ada yang tahu? Yang terakhir, ada yang tahu? Baik, coba perhatikan kesimpulannya. Kunci awal meraih sukses rumusnya adalah apa? Hit. Hanya adalah apa? Hancurkan penghalang yang tidak tampak. Apa penghalang yang tidak tampak? 1. Berpikir negatif. 2. Jangan banyak alasan. 3. Jangan nunda-nunda. 4. Jangan salah memilih lingkungan yang negatif. Kalau Anda memilih lingkungan yang negatif, hancur hidup Anda. Pilih lingkungan yang positif, komunitas yang positif, yang produktif, kontributif. Yang kelima apa? Menunda-nunda. Apa? Males. Wes, simpulkan sendiri. Ini adalah impianmu, tuliskanlah. Bagaimana menuliskan impian agar bisa memacu semangat Anda? 1. Harus spesifik, measurable, terukur, achievable, mampu Anda raih. R. Realistis. Time, harus ada jangka waktu, sebut deadline-nya. Exciting, sesuatu yang menyenangkan dan ada alasan-alasan yang kuat. Terakhir, T-nya adalah apa? Tingkatkan kompetensi diri dengan meningkatkan pengetahuan, meningkatkan skill, keahlian-keahlian khusus, dan jaga nama baik. Apa bedanya jenang sama jeneng? Kalau jenang itu jatuh masih bisa diambil, dibersihkan dan dimakan. Tapi kalau jeneng itu jatuh sulit kita bersihkan. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Salam dahsyat dan luar biasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahnya ini habis. Hadiahnya tadi sudah. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Dr. Nasrul Fakih. Dimohon kepada Bapak Dr. Nasrul Fakih berkenan memimpin doa sebagai semoga semua hajat anak-anak tercapai. Coba anak-anak yang sebentar, yuk kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa-doa kita, menjadikan kalian semua anak-anak yang soleh-soleha. Amin. Anak-anak yang hebat,
dan kalian dimudahkan oleh Allah untuk meraih impian dan cita-citanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami semua yang berkumpul di majelis ilmu ini, ya Allah, berikan kami kekuatan iman dan Islam, kekuatan lahir dan batin. Mudahkanlah kami semua, mudahkanlah kami semua, ya Allah, untuk meraih impian-impian besar dan cita-cita kami. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa para guru-guru kami, ampunilah dosa para pemimpin-pemimpin kami. Tunjukkanlah kepada kami semua, ya Allah, yang benar itu benar, yang salah itu salah, kemudian kami mengambil yang benar untuk kami lakukan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pertemukan kami, ya Allah, dengan siapa saja dan apa saja yang menjadikan barokah bagi hidup kami, yang menjadikan barokah bagi keluarga kami, yang menjadikan barokah bagi kami semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan jumpakan kami, ya Allah, dengan siapa saja dan apa saja yang menjadikan celaka bagi diri kami, yang menjadikan celaka bagi keluarga kami, yang menjadikan celaka bagi kami semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Sukses untuk kita semua. Salam dahsyat dan luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih disampaikan kepada seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini memberi inspirasi, semangat dan arah baru bagi kita semua untuk menjadi generasi yang berprestasi dan berakhlak mulia. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini memohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.